الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ سيد محمد الخلوتي وسيد الشيخ محمد الدسوقي وسيد الشيخ أحمد الرفاعي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وسيد الشيخ محمد حسن بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد وسيد الشيخ محمد حسن بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد حسن وسيد الشيخ أبو بكر وسيد الشيخ Pangeran Pondowigomo وسيد الشيخ أبي حسين بن عبد الرحمن بن يحيى وسيد الشيخ أبو طلحة وسيد الشيخ سلطان سليمان وسيد الشيخ Nawawi bin Umar al-Bantani wa Syekh Zainuddin Sumbawa wa Syekh Ali bin Abdullah al-Banjari al-Makki wa Syarwan Abdan Bangla al-Arif Billah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Syekh Simbah Munawwir Krabiyah wa Syekh Mbah Najib Krabiyah wa Syekh Mbah Nawawi Abdul Aziz Bandul wa Syekh Abu Bakar Hashim wa jami' masyayikhina wa muallimina li qadhi hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah لسلامة في الدين والدنيا والآخرة لدفع البلاء في الدين والدنيا والآخرة لشفاء مرضانا شفاء عاجلا كاملا ومرضى المسلمين عامة خصوصا حجة أمي كلثوم بنت محمد علي ورا سوريا بنت عبد الشهيد Dewi Sabta Mardiningsi binti Swilan Aulia Mahfuzah binti Sahimil Amin Muhammad Yasin bin Sahimil Amin dan seluruh keluarga-keluarga kita, handai tolan, tetangga, para donatur masjid ini khususnya, dan orang-orang yang berbuat kebaikan untuk masjid ini. Kalau ada yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saqama li husnil khatimah indal maut bi nuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, wa afadha 'ala awliyaihil jinan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidi waladi adnan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadis yang ke-11 dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, ia berkata, telah menghabarkan kepadaku oleh Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ali radhiyallahu anhu datang ke rumahnya di samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumah Fatimah dengan rumah Nabi bebarakan, ya.
Kadang kita pengen anak-anak kumpul dekat, cuma kadang-kadang si kakak anaknya hendak berjauh, hendak belajar hidup, mulai halus sudah hidup, hendak belajar hidup, maksudnya hendak hidup mandiri. Jadi supaya kita ada sedikit emak, ngaran berjauhan. Ya. Cuman kalau orang tua tuh pengen berdekatan, nyaman. Kita bila abah mama garing kada repot. Ini kena seikong ditarakan anak, seikong di bulungan, seikong di mana di sama di sangkulirang mau jauh-jauh bahkan kan, masya Allah. Ya. Nah Rasulullah beliau rumahnya baparakan lawan rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi Ali ini datang ke rumah Fatimah. Maksudnya imbah keluar itulah. Lalu masuk ke rumah Fatimah, sampai ia masuk ke Fatimah putri Rasulullah SAW, dan ia melihat Fatimah radhiyallahu anha sedang duduk sidin duduk di dalam rumah, dan di hadapannya ada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sedang memintal bulu domba, dan Fatimah menenunnya. Jadi ada tamu tapi seizin sudah dengan suami. Maksudnya Fatimah ini di rumah kada tinggal diam, membantu suami dengan cara memintal atau menenun. Nang apa nang ditenun nang dipintal itu bulu domba, dianyam-anyam, diulah apa macam dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambah-nambah kebutuhan dalam keluarga. Jadi seorang istri boleh dia bekerja, tapi niatnya membantu. Jangan nang bini nang maatur berataan. Apalagi ganal taganal bini gaji pada laki. Habis laki bilang kada apa-apa. Sedikit ikam berapa garang gaji? Pinaharat moha. Nah, artinya bagaimanapun seorang perempuan boleh bekerja, tapi dia tetap kodratnya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, seorang istri dari suaminya. Kan sekarang banyak wanita karir apa kurir? Hah? Mirip-mirip aja juga tuh. Wanita karir, sehingga semuanya main perintah. Bahkan ada laki nang jadi pembantu. Merasa laki jadi pembantu, antar sana antar sini, jadi kurir laki, kuriran. Nah coba bayangkan, di tengah-tengah kesederhanaan kehidupan Fatimah Zahra, beliau masih sempat membantu suami. Mengenai laki mengambil upah memintal. Ali bertanya kepada Fatimah, wahai perempuan yang paling mulia, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dimakan suami engkau? Adakah nang hendak dimakan? Rupanya laki ini datang, kenapa? Kopi kah? Apa nih, lontong sayur, tapi kada puasa bu ya, nih kisah kada puasa. Cuma ini jangan. Ujo guru pai pian besok ini makan. Nah, aku puasa, ayo ujo guru pian makan, aku melayan. Nah, itu lain pulang. Kayak enak mbah puasa kita. Mbah puasaan makan nasi kuning pulang. Lalu ujar Fatimah menjawab, demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan. Kada habis. Ada kemarin sudah kuberiakan dengan fakir miskin. Nah ini pebini nang jujur. Adakah lagi duit deng habis? Padahal disimpannya ya, pintar benar bibinian nih. Nak kacak di gulu lagi. Iya. Nah habis. Sudah kuberikan kepada yang lain juga atas sepengetahuan pian. Artinya bapak ada, karena bagaimanapun seorang perempuan apa-apa bapak dahawan laki. Ya, bapak ada sama suami. Hendak memberi dingsan anak bapak dahawan laki.
hendak bersedekah kepada lagi. Tapi kan aku yang kerja, Pak. Saya yang punya usaha. Ya tetap bagaimanapun kedudukan suami dihormati. Paling kada tahulah. Pokoknya bahlah bila ulun babari macam-macam, ulun minta izin, minta ridha ya jangan laki. Ya. Nah, itu. Jangan bersembunyian. Memberi iding sanak bersembunyian, memberi selingkuhan bersembunyian. Nyata aja juga mau ketahuan tampar lakinya benar aja. Ya itu hanya aja intermezzo aja ya. Nah. Tetapi aku mempunyai 7 dirham yang diberikan Salman radhiyallahu anhu sebagai upah menenun. Amun nang dimakan kadada bak mano. Wahai suamiku jar Fatimah. Ulun pernah melihat baju Fatimah itu nang tambalannya berapa puluh gitu di museum Turki. Ya, Masya Allah kita melihat itu tangis. Anak Rasulullah di atas daripada presiden ini kan. Amun ada presiden berisi anak bajunya rumbis, tahulah rumbis. Sekada mungkin lah. Jangankan anak presiden, anak RT gin bagus bajunya. Dan dengannya aku akan membeli makanan untuk Hasan dan Husain. Ujar Fatimah ada 7 dirham, cuma rencana nih hendak nukar sesuatu akan kakanakan. Ya. Ini kakanakan nih berlima nih ributnya kan hendak kusembalihin ini. Padahal kalau aku sunat 2 kali kan. Ali berkata kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, wahai perempuan yang paling mulia berikan kepadaku. Ujar nang laki coba sini. Aku nak ke pasar nukarakan kakanakan apakah ya. Nah, betapa bahagianya kehidupan Fatimah Zahra. Satu saat Rasulullah pernah melihat selimut, maka musim dingin Madinah itu kalau musim dingin berataan takarucut tikam ya. Cuman anehnya di Madinah ini biar musim dingin AC itu ada pematian di masjid tuh. Luar biasa. Ini masih mending banyak sudah ibaratnya perusahaan-perusahaan. Kalau bahari kayak apa itulah dinginnya itu. Jadi Fatimah ini bila menarik selimut batis kelihatan separuh, bila mengulurkan ke batis awak pulang kedinginan. Kehidupan yang sangat sederhana. Itu nang ujar Rasulullah Fatimah, apabila kau mau tidur bacalah subhanallah 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 kayak kita berwirid tuh 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33. Jadi ingat baca itu buat imbah Fatihah 4, baca itu 33. Niscaya kau akan dilindungi Allah dari berbagai macam mara bahaya. Karena kalau kita guring kan kita kada tahu. Tahu lah pian-pian guring. Amun tahu kada guring kan aja. Nyata ya kada tahu. Ditelanjangi laki kan kada tahu. Kemudian Fatimah menyerahkan ke tangan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali pergi untuk membeli makanan. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang yang berkata di depan pasar, siapa yang mau meminjami Allah yang penolong lagi maha menepati janji. Berteriak-teriak orang nih. Siapa nak hendak meminjami Allah yang selalu menepati janji. Siapa nak hendak meminjami Allah. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mendekatinya dan menyerahkan 5 dirham tersebut. 7 dirham diserahkan berataan untuk orang tadi karena sudah semingguan kada makan. Siapa yang hendak meminjami karena Allah dan nanti Allah yang akan menggantinya. Mendengar itu Ali kada berpikir lagi Allah yang menggantinya, langsung diberiakan. Maka tadi hendak nukar apa? Makanan agan anak. Ya, jangan kita makan makanan ringan ke apa-apa, Masya Allah ya.
Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah pulang ke rumah dengan tangan kosong. Sesampai di pintu, Fatimah membukakan lawang, "Wahai suamiku, apa nang pian tukar agan kakanakan?" Kira-kira kalau pian tuh bu lah melihat laki kada bebawaan tadi sudah aku unjuki duit abahnya nih, ini aku dibawanya kemana neng ini nih, wadah pokoknya mulai ujung ke ujung ceramah tuh bang ya. Bibi ini pintar ceramah, kada bawa waktu ceramahnya, bangun guring gini bisa ceramah ya kan. Iya kan. Satu-satunya ustazah nang luar biasa bibinian nih. Kayaknya jam 2 gini bisa ceramah. Aku ada pernah ceramah jam 2. Ya. Ujar Ali, "Wahai istriku, ndak ada yang kubawa." Nah. Fatimah menangis. Ali bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai perempuan yang paling mulia? Kenapa engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Wahai putra paman Rasulullah, aku menangis karena engkau pulang dengan tangan kosong. Ikem pian bulik kada bawa apa-apa, sementara anak kita ini kelaparan." Karena perempuan paling tahu persis keadaan di dapur. Ya bu, nyata ya, hidup di dapur. Minyak goreng yang dipikirkan kosong masih. Sudah normal kah belum? Belum lagi lah. Udah kalau sebab minyak gorengan gini, kalau sama goreng-goreng apa belinjo atau dosa gitu dah. Kalau sebab ada yang kan rayaan itu. Nukar aja maksudnya. Ali berkata, "Wahai perempuan yang paling mulia, aku meminjamkannya kepada Allah." Jadi Fatimah ini tadinya menangis karena keingatan anak, terus duit kada ada lagi. Tapi ujar Sayyidina Ali, "Wahai putri yang paling mulia, itu kupinjamkan dengan Allah, karena Allah yang mengganti." Mau Fatimah langsung tersenyum. Kira-kira bini pian kata lah Pak. Pak. Kira-kira masih bermamai tarus Bang. Ini Fatimah tadi kada sarik, cuman kada sarik sidin, tapi ingat anak kayak apa nih. Maka tadi ulun unjuk duit 7 dirham kan agen nukar ini nukar itu, kasihannya kakak anaknya kelaparan. Tapi ujar Sayyidina Ali, "Wahai putri yang mulia, kupinjamkan kepada Allah dan Allah kena nang menggantinya." Apa? Fatimah tersenyum. "Wahai suamiku, putra paman Rasulullah," kan paman kan nya kawin anak bemerina, anak kemanakan. Pak Sayyidina Ali kan sepupu sekali awan Nabi kala. Nah, mengawini anak kemanakan. Jadi Fatimah itu mengiau mintuha, iya mintuha, iya nenek kai. Itu sama nang kayak abah ulun mama. Mengawini anak kemanakan itu masih mending, nang repot nih bini jadi marina itu nang alih kamu ada tetap apa aja banjata tinggi poros bini bu ya, itu biasanya kurang bagus. Tapi emangnya jodoh kada kawai kada usah disarak laki lah. Pesan tinggi bini anunya apa kalau bahasa kami porosnya tinggi bini. Jadi si bini ini mengiau laki itu aturannya biasa aja. Si laki mengiau bini tante kalau bahasa Bugis, atau kita acil karena tak tinggi bini anunya nasabnya. Nah, orang Bahari itu takutan gitu, orang Bahari gitu. Wah ini gak ada masalah, asal cintrong sudah tahu urusan. Nang nauzubillah, ini baru-baru kejadian mengawini bakas mintuha Abdullah awan Aminah kawin kala banak sekong sudah sarak awan bini nih
mamanya Maimunah, mamanya Aminah, sarak awan bini, kawin awan mintuha, bungul benar itu. Pahamlah? Bini jauh ya, pun bertemuan bini, bakas bini, anak, neng ini mintuha. Nah ya, tidak boleh itulah. Maka anak seikong sudah awan si bini, awan anak si Maimunah ini nah. Paham lagi saya ini, Bu? Aja orang mangani bakas mintua bini masih walaupun bukan bini lagi tapi ada anak. Satu saat pasti tak kumpul mintua. Kada ada lagi kah ajak bebinin, banyaknya bebinin di meninjau tuh nang janda ada. Ya nauzubillah macam-macam. Ada lagi Samarendane nang belaki 3 ada. Aku tahu belaki 3 ikong laki. Wah, kuat benar sih dia. Nang belaki 2 itu biasa. Biasa tuh maksudnya ada. Jadi curhat aku sakitnya telinga kami curhat. Curhat itu apa? Kada kawa memisah 2 laki nih. Dan 2 laki ini bertahuan. Aku rajanya. Ikam jago zina bawa umuran. Ingat kalau pindah mati. Lah kasih bertobat. Bapak paham bujur laki bini nih. Ikam lah kena malam besok lah. Bagi gilan na kayak bola pingpong tuh. Bagi aku lah nauzubillah. Jadi nang ditakunakannya kayak apa? Zina ikam. Ini pacaran dengan Abdullah si Maimunah, ini contoh pacaran. Akhirnya kawin. Begitu kawin, banak sekong cerai. Bulik ke Jawa nang laki. Si bini sini. Akhirnya bertemu jodoh lagi, pacaran, kawin. Banak pulang sekong, awan nang laki kedua. Laki nang pertama sarak di sana. Di Jawa, babulik ke Samarinda. Rupanya CLBK lagi. CLBK itu apa? Orang ciruk-ciruk barah. Bersemi lagi, awan mantan lagi. Akhirnya terus terang si bini awan laki nang kedua nih. Ujang laki nang kedua ngaranya bungol tasare kam aja amun ikam senang ayo jauh bulikan. Jadi 2 laki, aja ulah. Karena sakit pinggang kang itu ditumbuk ke. Astagfirullah. Makanya maksiat macam-macam Bu Ai. Ini belum kita jadi IKN. Pahamlah. Kalau kena 20 tahun kemudian ibu kota negara bujur-bujur berpindah ke Panajam itu, imbasnya ngeri lagi kena untuk kota kita. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman lah, seluruh zuriat kita beriman. Ngeri kena maksiat itu. Ini hanya nang kaya ini nih. Ngeri bujur. Aman nang poligami biasa aja ini nih, tapi poliandri kan katanya. Nah, laki 2 3, bah lagi ngetren lagi nya. Macam-macam ya. Nauzubillah. Kembali. Jadi Fatimah tersenyum. Aku bersyukur kepada Allah mendapat seorang suami yang luar biasa, diberi Allah petunjuk. Jadi kada sarik Fatimah tadi kan, bukan sarik yang pertama tadi karena keingatan anak, amun duit pian bariakan kayak apa anakan kita. Tapi uji Serina Ali, aku meminjami Allah dan kina Allah menggantinya. Kemudian Ali pergi keluar rumah. Habis sudah tadi apa macam jali aku hendak keluar rumah, kalau pina ada apakah ada nang orang minta angkat takan apakah istilahnya cakap bahasa kita ini Serina Ali serabutan aja apa nang disuruh gawe, yang penting halal ya. Makanya Serina Ali pernah bergaul kepada orang Yahudi. Pernah ya, beberapa bulan ibaratnya, lalu akhirnya ada lagi yang baik sini pindah. Artinya kalau kita perhatikan di sini tidak masalah kita bekerja dengan orang yang non muslim selama tidak merusak dan merubah akidah kita. Cuman amun kawat tetap bergawilah dengan sesama muslim. Keluar Sayyidina Ali untuk mendatangi Nabi SAW. Pas hendak keluar, tiba-tiba ada seseorang datang membawa seekor domba. Ya Aba Hasan, wahai bapaknya Hasan, pian hendak nukar domba nih ya. Jadi Ali
duit tadi aja sudah habis. Aku ndak punya uang. Oh, ndak apa-apa ya Abah Hasan. Engkau beli, nanti pembayarannya ditangguhkan. Cakap bahasa kita, kayaknya bayarnya gampang, yang penting barang ku serahkan dulu. Sayyidina Ali berpikir, aku udah punya apa-apa, aku percaya dengan engkau. Neng, ngaranya kepercayaan donah, larang. Kalau sudah orang percaya dengan kita sebuah amanah, ambil aja barang, pilih aja. Itu ingati jaga bujur kepercayaan orang tuh. Kada bermodal kalau kisahnya nih. Tapi masya Allah orang percaya, ambil aja kada bapak. Pokoknya kalau sudah orang kada percaya ya kan, nang dimuntungin kada kon di luar. Tapi kalau orang percaya aja Banjar nang dimuntungin di luar saking percaya. Itu ingati amanah, itulah amanah orang, janji apa macam. Ini Sayyidina Ali kada bermodal. Aku kada berduit je Sayyidina Ali. Ujar orang tadi kada apa-apa ya Abah Hasan. Abah Hasan itu bapaknya Hasan. Kada apa-apa. Berapa gerang pendak menjual itu? 100 dirham. Mikir, mungkin cakap duit kita ini 3 jutaan. Kada bapak, ya Ali, pokoknya nanti terserah pian pabila pian kau membayar. Yang penting ulun menjual kambing ini kepada pian dan ulun sangat percaya dengan pian. Ya sudah, ya Sayyidina Ali kalau kayak itu. Ambillah barangnya lalu berakad, boleh berakad dengan pembayaran ditangguhkan atau jadi kita kaina bayarnya. Nah, ringkas cerita Sayyidina Ali membawa kambing berjalan. Ketika di perjalanan bertemu lagi dengan seorang bapak-bapak. Ya Abah Hasan, itu kambing hendak dijual kah? Nah, iya hendak kujual. Berapa ya Abah Hasan? 300 dirham. Ya sudah, aku nukari. Nah, ikan Sayyidina Ali beruntung. Berapa untungnya? Ringkas cerita, terjadilah transaksi, lalu Sayyidina Ali menyerahkan barang yang berupa kambing. Orang tadi membayar 300 dirham tunai. Kada berhutang aja. Iya, nah ini ngarannya sebuah kepercayaan. Jadi bila orang itu percaya, masya Allah. Makanya dalam hidup kita ini jaga wujud kepercayaan orang kepada kita. Apa aja usaha kita, apa aja. Konsultan kah, proyek kah, bila orang tuh memberi gawian proyek bagus-bagus, jangan nang disunat-sunat, jangan nang dikurangi campurannya, jangan dikurangi ukurannya, itu ngarin proyek siluman. Ini sistemnya terusak pulang, ada pulang anggaran proyek gitu ya kah. Nah, akhirnya Sayyidina Ali membayar yang 100 dirham, tersisa 200 dirham. Lalu beliau pulang, sebelum pulang mampir ke pasar belanja ini, belanja itu apa macam. Sesampai di rumah, girang Fatimah mengucap alhamdulillah. Ujar Fatimah, laporkan Ka'bah ke Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Ali ke rumah Rasulullah. Dan sesampai di hadapan Rasulullah, Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, pian sudah tahu. Ulun kah nang berkisah, pian kah nang berkisah. Kejadian ulun ini mulai kemarin sampai hari ini. Ujar Rasulullah, ikam majak enggak. Nah, Fatimah Sayyidina Ali menghargai dan menghormati Rasulullah, baik selaku Rasulullah maupun selaku mertua. Pian aja nang berkisah, wahai Ali, betapa ketulusan hati putriku Fatimah memberikan uang 7 dirham. Lalu betapa ketulusan hatimu membantu orang meminjami atas nama Allah dan Allah ganti. Kamu tahu ndak? Laki-laki yang pertama yang membawa domba itu adalah Sayyidina Jibril, diutus Allah. Dan laki-laki yang membeli itu kamu tahu tidak, adalah Mikail. Dan itulah sebelum meninggal sudah Allah berikan rezeki yang luar biasa. Jadi intinya bila orang tu bersedekah kada pacangan miskin. Bila orang tu ahli sedekah ndak pacangan bangkrut. Oh, mungkin secara zahir agak berkurang tapi tetap batinnya kaya dia.
As-sadaqatu tadfa'ul bala wa mitatus su. Sedekah itu mencegah bala dari macam-macam mati yang kada bagus. Makanya kita disunatakan sebelum bepergian jauh itu bersedekah. Barang mereka akan berapa? Pama hendak beli ke Sulawesi, hendak beli ke mana, atau hendak ke Jakarta, atau ada tugas, mereka akan. Atau beri orang fakir miskin apakah. Itu disunatkan supaya kita di perjalanan apa macam, masya Allah, yang namanya kita di perjalanan kan nggak tahu, di pesawat nggak tahu, pama hendak pulang haji apa macam. Nah jadi tepat betul ketika seseorang hendak umrah, hendak haji, mengumpulkan keluarga, lalu baca doa selamat, lalu niat bersedekah. Tapi kayak apa guru hanya menunjuki amplop, ada masalah, terima orang berhadiah kok, asal kita jangan meminta. Kayak nanti kan ke oleh-oleh. Tapi sekarang kan lagi ngetren, kami tidak menerima amplop. Bujur aja amplop kau terima, isinya terimanya. Ya masing-masing punya niat ya. Artinya kalau memang kan ada masalah, orang memberi ada masalah juga. Orang memberi lain kita menarik. Kamlah bilanya keundangan aku kenalah atau aku nuka catering tuh satu porsi itu 50.000. Jadi kan mablogi jangan sampai di 2.000. Tidak boleh ya. Nah dari cerita ini kita dapat sebuah gambaran bahwa orang yang ahli sedekah tadi nang di kadut, bahasa kami kadut, tahu kadut bu? Nah, nang dibuat di kadut nang kada seberapa 2.000, 5.000, 5.000, 5.000 itu kita nang mengawani pian sampai di alam kubur. Nang sisa di dompet 300.000 tuh ada dapat tuh kita sore hilang tak? Nukarat bukaan. Nah, jadi selama kita ada rezeki, bantulah di sekitar kita, apalagi musim kayak begini. Kadang-kadang anak kemanakan, kadang-kadang sepupu-sepupu mungkin belum beli baju di kampung, susah ya, ada rezeki kita kirim ya, walaupun sederhana yang penting. Karena kalau Idul Fitri sunat baju hanyar, kalau Jumat sunat baju putih, walaupun buruk, walaupun kada baik, yang penting putih. Tapi kalau Idul Fitri sunat baju hanyar, tapi jangan berhutang. Iya kah? Jangan berhutang. Baju larang harga 1,5 juta, hanya 100 bayar. Pokoknya kalau sudah Idul Fitri, wah, jadi model berataan jilbabnya macam-macam, padahal masih berhutang. Biar kada. Laki ini itu repot ya Allah. Sembahyang baju gamis, boleh kena baju koko ada hal lagi. Amun bibinin abut bener je banjar, ngapa-ngapa kah? Kena bajunya ini kada masuk lah jilbabnya, mah bercari pulang. Anu sudah tutup warung, tolong satu tempat ini kada pas jilbabnya nih nah. Paksa si Acil ke warung, membuka warung. Kisahnya sudah besokan Lebaran nenek. Sini abut mau urusi baju aja, orang abut beribadah, sini mau urusi baju aja. Hendak menyiapkan macam-macam. Oh, akhirnya si Acil mengambilnya para kerja warungnya anunya di gang masjid itu aja Allah. Song jam 6 buka warung, mencari akan jilbab nang pasawan si Acil tadi tuh. Acil siapa kada tahu juga aku. Wah, akhirnya orang bulikan di Masjid Baitur Rahim di Bukit Meninjau, Sirin sudah siap awan baju. Wah, siap sudah menata-nata. Pas talimbak gangan sop ke baju. Ya Allah. Paksa ganti baju kalau nah, kada pas pulang jilbabnya. Oh my. Bibirnya ngalih kan. Aku baju kuning kah, hijau kah, kehirang kah, kopiahnya putih kah, coklat kah, ada urusan. Amun bibinian bila jilbabnya ini sekarang masker pulang, tuh bermasalah juga masker tuh. Kalau dulu ginco, karena ginco betul tutup masker, jadi maskernya bermasalah. Bilanya pink juga maskernya. Oh, ibu nguli masker kali kamu.
itulah diantara cerita mengenai betapa mulianya orang yang bersedekah. Dalam riwayat yang lain malaikat adalah malaikat Jibril dan kedua malaikat itu adalah Mikail, dan sebagian hadis yang lain dan didengar oleh Ali adalah dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya berkata, Rasulullah bersabda, sedekah apabila dikeluarkan dari tangan pemiliknya maka ia akan jatuh di tangan Allah. Saya ulang, sedekah makanankah, minumankah, pakaiankah, apalagi Imam Abu Hanifah berkata seabdul sedekah di majlis kayak tadi boy. Makanya jangan keringet bawa duit. Iya, buat di majlisnya abah mama, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi sedekah itu ujar Sayyidina Ali apabila sudah diserahkan itu langsung Allah yang, cakap bahasa Banjar, Allah yang megang dah, Allah yang menjamin dah. Sebelum ia masuk ke dalam tangan orang yang meminta, kita sudah berniat hendak mengambil. Ini orang di situ nih, hendak menunjuk, hendak memberi. Sebelum diterima orang itu sudah Allah yang menjamin. Makanya orang-orang yang ahli sedekah, apalagi maaf kita berpenyakitan, banyakin sedekah. Ya, banyakin sedekah. Bahkan kata ulama kalau kita punya penyakit yang agak serius, sedekah sebesar berapa biaya obat atau biaya operasi yang kita penyakit yang disandang. Contoh, ada dulu orang kena payudara, kanker payudara stadium 4. Lalu kita berikan penjelasan, lalu dia bertanya kepada ahli bedah dan lain-lain, kalau operasi berapa biayanya yang non BPJS? Sekitar 60 juta dan lain-lain. Bersedekahnya 60 juta. Ya. Dan dianjurkan kalau kita hendak bersedekah yang semacam penyakit agak serius, kita tempelkan di penyakit itu si duit tadi, ya Allah, ulun ganti penyakit ulun dengan sedekah. Berikan. Itu Habib Segap yang mempraktekkan, Ustaz Segap. Waktu istri beliau kemarin positif dan sangat khawatir yang penyakit biasa, Pak. Jadi kalau kamar COVID-19 kan kata pinjaman penyakit apa? Penyakit biasa. Karena kita dengan COVID ini kita anggap biasa sudah. Sudah kasihin ke kampung-kampung diberi, masya Allah. Sebuah keajaiban. Sudah pakai ventilator, sudah masuk. Kalau orang pakai ventilator, maaf, paling banter itu cuma 20% aja lagi. Secara hitungan medis ya. Tapi masya Allah, akhirnya Ustazah Bini Sidin sehat sampai sekarang. Jadi sedekah itu luar biasa. Makanya duwu mardakum bis sedekah. Sembuhkan penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Jadi ingati bila tarawih siapakan duit, bila subuh siapakan duit, ya. Itu barang kita nang kada terasa berapakah terserah, berapakah terserah. Yang penting berniat, ya Allah sampaikan pahala ke arwah abah, ke arwah mama. Esok kita sampaikan pahala ke arwah mintuha. Jangan kada ingat mintuha ya. Tapi sesuai juga. Kalau berdua ya sesuai juga. Jangan nang 2000 niatnya 10 hikong. Ya Allah sampaikan pahala mintuha laki mintuha bini, acil laki acil bini juga. Uja malaikat 2000 kayak apa membaginya. Nah, mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan orang-orang yang kita hadiah Fatihah, dan juga mungkin diri kita khususnya yang disebutkan di sini ada yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan kita selamat sekeluargaan dunia akhirat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qanna ya karim wa qanna ya rahman wa qanna ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra
ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب بارك في الدين وعلمنا رشدا. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.